Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama Cross Harvest Church. Teristimewa pada hari ini kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah rela mati bagi kami. Engkau yang bangkit dan hidup, dan kini Engkau naik ke surga. Engkau yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menyiapkan tempat yang terbaik bagi kami Tuhan. Bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu yang begitu luas, begitu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan waktu kami yang terbaik saat ini hanya untuk Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Allah yang duduk di tahta. Mulia, mulia bagi Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kami nantikan Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dan melawat kami. Penuhi kami, jamah hidup kami Tuhan. Penuh dan penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Bapa. Oh, we worship You. We worship You Lord. We worship You Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh.
bashe ya rabata kala la 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 ya rabata kana maya rabasi ya rabata kala maya rabashe ya lamo haleluya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan ya Roh Kudus, ini kami hamba-Mu. Haleluya. Shikamaya rabata kalamaya rabashi. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah penuhi hati kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan
Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, Engkau hadir di rumah kami masing-masing melalui Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari yang istimewa di mana kami bersekutu bersama-sama merayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Engkau dimuliakan oleh Allah Bapa, diangkat ke tempat yang maha tinggi untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kemenangan-Mu telah Engkau raih untuk kami. Kami telah menang oleh karena Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk Kristus yang Kau utus menjadi pemenang bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Demi nama Yesus Kristus. Kau jamah setiap hati kami di dalam nama Yesus. Sehingga kuasa Roh Kudus mengalir menembus segala kelemahan-kelemahan kami. Berbicara dalam roh kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus datang sebagai roh kesembuhan, roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, ada orang yang betisnya kaki kiri, dengkulnya kaki sakit, sembuhkan oleh Tuhan Yesus. Juga ada orang yang seperti mati separuh di tangan bagian sebelah kiri, juga punggung belakang. Saudara, seperti ada kebas di situ, Tuhan sembuhkan kau. Ada orang yang telinganya sebelah kanan mengalami masalah gangguan, saya tidak tahu sakit apa. Tapi Tuhan Yesus sembuhkan kau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ada yang punggung belakangnya sakit, Tuhan sembuhkan kau. Ada yang migrain sebelah kiri kepala sakit, Tuhan sembuhkan kau. Tuhan Yesus yang sembuhkan, terima kasih sama Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di surga. Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Haleluya, puji nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dalam hari istimewa ini Kau sembuhkan anak-anak-Mu. Masih ada yang migrain kepalanya, Tuhan Yesus sembuhkan kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum sampaikan firman Tuhan, saudara, saya ingin mengajak nyanyikan satu lagu. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi kita nyanyikan sebagai satu permohonan. Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Dia mati untuk kita. Kita pun juga memberikan hidup kita kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Tuhan, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saudara, Tuhan masih terus menyembuhkan kita. Ada orang yang pundaknya sebelah kanan sakit, nyeri-nyeri, Tuhan sembuhkan. Lalu bagian tangan kiri sakit seperti mati separuh, juga Tuhan sembuhkan. Yang sakit kepala Tuhan sembuhkan. Ada yang betisnya kaki kiri sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang dari pinggang ke bawah di sini seperti salah urat, Tuhan sembuhkan sampai pantat di sini terus belakang sini, ya. Tuhan sembuhkan, bukan saya tapi Tuhan Yesus yang sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Roh Kudus buka hati kami masing-masing. Hidupkanlah firman Tuhan. Waktu membaca firman Tuhan, Engkau menjelaskan kitab suci itu kepada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus.
Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang mau mengganggu pemberitaan firman dan pendengaran firman. Dalam nama Yesus, roh ketidakpercayaan, roh ragu-ragu, roh sangsi, bingung. Dalam nama Yesus kami ikat. Dengan darah Yesus kami hancurkan kau di dalam nama Yesus. Penguasa udara, penguasa bumi dan di bawah bumi, kau hancur oleh darah Yesus Kristus. Kau tidak bisa mengganggu kami semua. Dengan kuasa Roh Kudus kami dibebaskan. Dan sekarang kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita semua. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Buka hati kami Tuhan, biar haus akan Engkau, akan firman-Mu berkuasa atas kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, puji nama Yesus. Sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang diurapi oleh Tuhan. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih bisa merayakan bersama-sama. Walaupun secara online. Di mana Yesus itu diangkat oleh Allah Bapa ke surga. Naik ke tempat yang maha tinggi. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang di surga. Dan dia di sana menjadi juru syafaat bagi kita. Yang terus berdoa kepada Bapa di surga. Supaya kita yang di bumi ini dijamah, diurapi Roh Kudus. Mengalami kebangunan-kebangunan rohani di mana-mana. Dan mengalami kenikmatan. Berkat-berkat yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab suci dari kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20, saudara. Markus, kitab suci bagian paling akhir dari Injil Markus. Pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Ini adalah rasul-rasul ya. Yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup, dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini perjalanan ke Emmaus, 2 orang, jadi Kleopas dan kawannya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita sudah menerima kenyataan Yesus itu telah mati buat kita. Telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga oleh kuasa Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus itu sudah menampakkan diri kepada para rasul dan murid-muridnya sekaligus. Ada 5.000 orang. Dan mereka itu pada zaman penulisan kitab Markus ini di antara mereka ada yang masih hidup, saudara. Markus menuliskan kitab Injil ini menceritakan bagaimana Yesus dalam kesehariannya hidup. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia mengusir setan-setan.
melepaskan orang yang terbelenggu dari kuasa iblis. Kemudian Yesus juga membangkitkan orang mati. Tetapi yang terlebih dari segala-galanya itu Yesus naik ke atas salib. Kemudian dia menggantikan kita. Dan ini satu kabar yang tidak bisa kita abaikan. Ini adalah satu berita Injil. Sebuah pengalaman sejarah di dunia ini. Anak Allah turun dari surga. Dia menggantikan orang-orang pilihannya mati bagi kaum pilihan. Orang-orang yang mati ini saudara harusnya mati tetapi Yesus menggantikannya. Maka keselamatan itu terjadi melalui Yesus Kristus. Dia kemudian dikuburkan hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Menampakkan diri kepada murid-muridnya. Membuktikan bahwa dia hidup. Lalu kemudian setelah 40 hari dia berbicara terus-menerus tentang kerajaan Allah. Yesus kemudian naik ke surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berbahagia sebab kita di dalam satu periode penyataan wahyu Allah. Yang terjadi dalam sejarah itu menjadi sebuah berita. Menjadi sebuah firman yang hidup. Supaya kita yang mendengar, kita boleh diselamatkan. Ini berita kesaksian, berita yang ajaib tentang Yesus yang sudah mati bagi kita yang dikubur dan bangkit kembali. Menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yang mau percaya kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita ini adalah berita yang sangat luar biasa. Pengalaman Yesus sudah mati bagi kita, bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah satu kuasa Tuhan yang dinyatakan untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa, saudara. Kita harus menerima dengan iman percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Dan berita ini saudara adalah berita yang penting sekali. Bukan cuma berita sejarah saudara, tetapi juga pewahyuan yang bersifat keselamatan bagi kita semua. Itu sebabnya pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia bicara sama murid-muridnya itu. Ceritakan sama orang lain, nah, aku sudah hidup. Dan betapa murid-murid itu menceritakan kepada murid-murid yang lain. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi yang terjadi adalah murid-murid itu yang mendengar. Mereka masih tetap berduka cita, menangis. Seperti 12 murid-murid. Ada Matias di situ saudara, ada murid-murid yang lain. Yang menyertai bersama-sama dengan Yesus lebih dari 12. Ada juga Barsabas saudara. Mereka bersama-sama dengan murid-murid yang lain saudara. Tetapi mereka masih berkabung menangis karena Yesus sudah mati disalibkan dan mayatnya ada di kuburan. Pikir mereka begitu. Padahal Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan pertama-tama dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dari perempuan ini saudara, Yesus pernah mengusir 7 setan keluar. Saudara, setan itu bisa berubah di dalam wujudnya. Ya, dia bisa menampakkan diri kalau Tuhan izinkan. Tapi dia juga bisa berkumpul di dalam sebuah tubuh manusia secara fisik. Bukan cuma satu tetapi bisa banyak. Ada yang sampai 25, ada yang sampai 1 legion saudara. Jumlahnya ada ribuan di situ. Sesuatu yang terjadi adalah makhluk jahat ini saudara. Dia mau merusak, membinasakan manusia. Tetapi Yesus melepaskan Maria Magdalena dari kuasa iblis. Dilepaskan si Maria Magdalena ini dan kemudian yang terjadi Yesus pertama kali menampakkan diri adalah kepada Maria Magdalena. Perempuan itu pergi memberitakan kepada para rasul murid-muridnya yang sedang berkabung menangis. Cerita betapa Yesus sudah dia lihat. Tetapi yang terjadi mereka murid-murid tidak percaya. Saudara. Ketidakpercayaan ini adalah sesuatu yang dialami para murid real. Sebab mereka lihat Yesus mati. Dan tidak terpikir bagi mereka Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Saudara. Lalu kemudian ada 2 murid yang menuju ke Emmaus. Pada malam hari mereka sudah sampai di sana. Menjelang pagi hari Yesus kemudian memecahkan roti. Mengucap berkat lalu membagikan kepada murid yang bernama Kleopas dan kawannya itu. Sadar langsung. Ini Yesus yang sudah bangkit itu. Betapa tadi dia bicara tentang Alkitab. Memberitahukan tentang kitab-kitab nabi-nabi, Taurat. Yesus, Mesias harus disalibkan. Menderita di tangan orang-orang berdosa. Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Hati kita berkobar-kobar untuk hal itu. Saudara, lalu kemudian karena Yesus sudah menghilang. Lalu mereka pada pagi-pagi subuh itu setelah sampai di Emmaus. Mereka sekedar pergi kembali ke Yerusalem.
Lalu menemukan murid-murid, cerita sama murid-murid di situ. Betapa Yesus sudah bangkit. Dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Kami tidak tahu dia, tetapi kami berkobar-kobar hatinya. Saudara, murid-murid menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi yang terjadi, saudara, murid-murid masih mengeraskan hati, tidak mau percaya. Dan apa yang dikatakan oleh Kleopas dan kawan-kawannya itu, saudara, seperti angin yang lewat. Itu hantu saja mungkin. Atau karena dia ingin percaya Yesus itu sudah bangkit, maka dia melihat sesuatu yang dia inginkan. Saudara, tidak demikian ternyata. Alkitab berkata ayat yang ke-14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ini minus dari Yudas Iskariot. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara, mendengar kesaksian Injil. Orang yang mendengar kesaksian Injil itu, mereka berhadapan dengan wahyu Allah, bukan cuma satu fakta sejarah. Dan kehendak Tuhan Yesus adalah supaya setiap orang yang mendengar wahyu Allah itu, mereka membuka hati dan menerima dengan percaya. Ini yang Tuhan kehendaki. Membuka hati dan menerima dengan percaya Yesus sudah bangkit. Bukan tidak percaya, bukan sanksi, bukan meragukan, tetapi percaya penuh Yesus sudah bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus dikatakan di sini ayat yang 14, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kata mencela ini satu kata yang sangat keras sekali dalam bahasa Yunani. Oneidezo artinya adalah mencela, menegur sebagai protes keras karena dianggap salah dan keji oleh Tuhan. Tapi di dalam mencela dan menegur dengan protes yang keras itu ada kemarahan yang tegas dan rasa menyesalkan. Itu adalah kata oneidezo. Jadi Yesus melihat orang dengan sikap yang alamiah. Yang mau percaya apa yang terjadi itu seperti biasanya. Orang mati tidak bangkit. Mana ada orang mati bangkit? Percaya dengan pikirannya, dengan natural common sense. Saudara, padahal ada kesaksian wahyu Allah. Saudara, Yesus protes keras. Yesus menegur dan mencela karena itu adalah kesalahan dan kekejian. Dan Yesus ada kemarahan yang tegas dan rasa menyesalkan. Kenapa mereka tidak percaya? Saudara, ketidakpercayaan ini adalah sesuatu yang menunjukkan ketidaksetiaan hati kepada Tuhan. Ketidaksetiaan terhadap kebenaran. Nah, ini ketidakpercayaan. Setiap kita harus percaya kepada wahyu Allah sebagai pemberitaan yang bersifat ilahi mengatasi soal-soal di dalam dunia ini. Kita mesti percaya, saudara. Sebab itu adalah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran yang tidak mungkin berdusta, saudara. Kalau wahyu Allah berkata sesuatu, kita mesti percaya sebab apa? Yang bilang itu Tuhan. Allah yang berbicara. Di belakang kesaksian pemberitaan Injil adalah roh Allah yang bekerja, saudara. Itu sebabnya pemberitaan ini bersifat pewahyuan. Bersifat sebuah pembukaan selubung yang bersifat ilahi, saudara. Di mana Allah sendiri hadir oleh Roh Kudusnya dan dia menyampaikan kebenaran yang melampaui sejarah. Walaupun terjadi dalam sejarah, tetapi kebenaran ini bersifat menebus, menyelamatkan. Dan orang tidak boleh di dalam ketidakpercayaan yang alamiah. Tidak boleh. Ini adalah sesuatu yang jahat dan keji di mata Tuhan. Dan di sini yang kedua yang dicela adalah kedegilan hati mereka. Saudara, kedegilan hati ini menyangkut hati yang keras. Tetapi punya kemelaratan di dalam pemahaman rohani, saudara. Ini adalah kekerasan hati yang Tuhan tegur, saudara. Sudah diberikan pengertian satu, orang yang menyaksikan
tidak mau percaya. 2 orang menyaksikan, tetap tidak mau percaya. Sampai hari ini banyak orang yang terhadap wahyu Tuhan masih tetap mengeraskan hati dan tidak mau percaya. Saudara, ini tidak percaya sama kedegilan hati itu sesuatu yang menyatu, saudara. Dan Yesus sangat protes keras kepada hal ini. Baru saja ada orang yang sakit lambung, saudara. Perut sebelah kanan sakit, Tuhan sembuhkan kau. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Puji nama Yesus. Ini bukan pekerjaan manusia, itu Tuhan sendiri yang bekerja. Nah saudara, kenapa saya membahas soal ketidakpercayaan ini, saudara? Sebab ini berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada saat Yesus mau naik ke surga. Maka di dalam kitab Markus, peristiwa penampakan Yesus kemudian kesaksian tentang Yesus yang bangkit itu segera dilanjutkan dengan peristiwa Yesus menuju ke Galilea, saudara. Di mana di situ, saudara, Yesus itu naik ke surga. Tetapi sebelum dia naik ke surga, ada satu mandat yang Tuhan Yesus beritakan kepada kita semua. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, ini berita, saudara, harus tersebar di seluruh dunia. Yesus sudah bangkit. Dan ini peristiwa sejarah, mau orang tidak percaya, saudara, kita mesti memberitakan peristiwa sejarah ini. Pewahyuan melampaui sejarah ini. Yesus sudah bangkit dan dia adalah juru selamat kita. Sampaikan itu kepada dunia, seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara perhatikan, kalau engkau percaya engkau mesti dibaptis. Karena baptis itu adalah sebuah perjanjian dengan Tuhan. Saya selamat karena saya diampuni oleh Yesus Kristus yang mati buat saya dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ini adalah sebuah perjanjian di mana saudara itu mati bersama Yesus di dalam kematian baptisan itu dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Kita disalibkan bersama Yesus, mati bagi dunia, mati karena dosa-dosa seperti Yesus, tetapi kita menang bangkit bersama-sama dengan Yesus. Saya lebih tepat mengatakan mati bagi dunia. Mati bagi dunia ini. Saya tidak lagi dipengaruhi oleh dunia. Saya tidak lagi dipengaruhi oleh apapun yang terjadi dalam dunia, tetapi saya mau dipengaruhi oleh kebenaran Allah. Nah, bangkit bersama-sama dengan Yesus. Sebagai orang yang hidup baru di dalam Yesus Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah ini, di dalam perjanjian itu Yesus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi orang yang menolak Injil, saudara, Alkitab berkata ia akan dihukum. Ini kata Yesus, saudara. Saudara mungkin jadi orang Kristen yang baik, tetapi engkau tidak bisa percaya Yesus mati dan bangkit. Engkau tidak bisa percaya Yesus sudah menang atas setan, atas iblis, atas dosa, atas kematian. Yesus bangkit, kita bilang, kayaknya Yesus itu cuma tokoh agama saja yang saleh. Saya percaya Yesus itu adalah pendiri agama Kristen. Saya percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, saya mau katakan, kalau engkau hanya percaya seperti itu, engkau belum diselamatkan. Alkitab berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ingat tadi, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati dari para rasulnya. 11 rasul. Walaupun mereka rasul sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi dalam momen mendengar berita Injil itu sangat krusial. Mereka mesti percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit, saudara. Tanda-tanda di mana seseorang itu sungguh-sungguh terpanggil sebagai anak Tuhan, percaya Yesus, itu adalah dibaptis. Saudara, memang baptis sendiri tidak menyelamatkan, tanpa iman tidak bisa menyelamatkan. Tetapi kalau kita sudah percaya pada Yesus, sengaja tidak mau dibaptis, itu persoalan. Saya tidak tahu apakah engkau akan diselamatkan atau tidak. Sebab ayat ini bilang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maka saudara harus dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seperti di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, saudara. Nah, orang yang tidak percaya kepada Yesus, menolak percaya Injil, menolak percaya Yesus, dan tidak mau mengakui Yesus mati dan bangkit, dia sebagai juru selamat,
Alkitab berkata orang ini akan dihukum. Tetapi kalau di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 18-19, dia telah berada di dalam hukuman, di bawah hukuman Allah. Sudah ada di bawah hukuman Allah. Karena dia itu memilih kegelapan daripada terang. Jadi berita Injil itu adalah berita terang. Berita Injil itu berita yang membebaskan kita dari hukuman, saudara. Lalu kalau kita baca Yohanes pasal 3 ayat 36, orang yang tidak percaya Injil, menolak percaya Tuhan Yesus, murka Allah tetap ada di atasnya, saudara. Jadi Tuhan di surga, walaupun dia mengasihi orang berdosa, tetapi ada saat yang sama, murka Tuhan itu turun atas orang-orang berdosa. Khususnya kepada orang yang menolak Injil, murka Allah itu tidak pernah bisa diambil daripadanya. Karena murka Tuhan itu hanya bisa disingkirkan oleh korban yang sempurna dari anak domba Allah. Saudara, Yesus menjelaskan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-48 bahwa firman yang dikatakan oleh Yesus itu nanti akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Pada saat Yesus datang kembali, dia akan menghakimi seluruh dunia ini. Ini adalah sebuah proses yang cukup panjang, tapi akhir dari akhir zaman itu Yesus akan mengadili seluruh dunia, saudara. Dan firman Injil yang pernah saudara dengar, tetapi saudara tolak, firman Injil itu akan berubah menjadi hakim bagi saudara. Kabar baik itu berubah menjadi kabar penghakiman bagi kita. Sebab Alkitab berkata siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi penghakiman itu akan datang pada akhir zaman, tetapi sekarang adalah masa anugerah yang sangat penting. Saudara, di akhir zaman disebut bahwa mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Itu ditulis 2 Tesalonika 1 ayat 9. Coba lihat satu bagian lagi. Wahyu pasal 20. Ini ayat yang sangat menakutkan, saudara. Ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan ini, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara, kalau lihat di dalam Wahyu 21 ayat 8, itu termasuk orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, saudara. Jadi, pemberitaan Injil itu melepaskan orang dari sengsara maut, saudara. Dari api kekal neraka. Pemberitaan ini adalah pewahyuan yang ilahi. Saudara, sebagai orang percaya harus memberitakan Injil ini kepada dunia, kepada teman-teman kita. Charles Spurgeon, hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Charles Spurgeon itu menjelaskan bahwa jikalau saudara sebagai orang Kristen tidak punya hati, tidak punya keinginan untuk memberitakan Injil kepada sesamamu supaya orang itu dilepaskan daripada sengsara kekalnya, sebetulnya kemungkinan besar engkau belum diselamatkan. Dan salah satu tanda orang yang diselamatkan adalah orang itu mempunyai sebuah keinginan di dalam hatinya. Lubuk hatinya ada satu keinginan, kerinduan. Saya harus memenangkan sesama saya supaya mereka diselamatkan juga. Itu tanda orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kata Charles Spurgeon. Jadi tanda hidup orang percaya yang sudah mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus. Dia mau memberitakan Injil. Dia suka memberitakan Injil supaya sesamanya boleh percaya Yesus, beroleh hidup kekal. Kalau saudara tidak punya hati sama sekali untuk memenangkan jiwa saudara, engkau pasti belum punya keselamatan itu. Charles Spurgeon sampai satu tahap, dia memikirkan orang yang sama sekali menolak hidupnya untuk memberitakan Injil. Karena dia tidak mau memberitakan Injil, saudara. Spurgeon mengatakan orang itu sebetulnya belum diselamatkan. Maka siapa yang mendengar firman Tuhan ini, saudara, engkau harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itulah penebus supaya kita bisa memberitakan Injil kepada dunia ini. Nah ini, Yesus sebelum naik ke surga, dia kenapa memberitakan
supaya berita Injil harus disampaikan seluruh dunia. Sebab itulah pengharapan satu-satunya bagi dunia. Mau dunia tidak percaya, mau dunia itu menolak, tugas kita menyampaikan berita Injil ini. Dan siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Ini kata firman Tuhan, saudara. Yesus sendiri yang mengatakan. Buat apa Tuhan itu memberikan suatu tanda yang penting? Nyawa anak Allah dikorbankan, cuma membuat sebuah jalan di mana ada banyak jalan yang lain, saudara. Apa enggak? Konyol, saudara. Kalau keselamatan ada di luar Kristus, di mana-mana setiap kita bisa diselamatkan tanpa darah Yesus. Saudara, Bapak di surga saya kira adalah Bapak yang kejam, sebab Dia mengutus Yesus untuk menjadi salah satu jalan keluar bagi orang berdosa. Padahal masih ada banyak jalan yang lain supaya orang diselamatkan, saudara. Maka dari itu, saudara, karena tidak ada jalan lain untuk menuju kepada Bapa di surga, hanya melalui Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu, saudara, Yesus memberikan sebuah tekanan penting. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tugas kita adalah menyampaikan berita Injil ini. Saudara, Yesus juga memberikan sebuah pesan yang penuh dengan kemurahan, ya. Ayat yang ke-11. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu ayat 17. Jadi salah satu tanda yang penting itu adalah pengusiran setan. Saudara, sekarang ada orang yang anti sama pengusiran setan, itu orang goblok, saudara. Alkitab memberitahukan ini tanda orang yang percaya. Yesus sendiri yang ngomong. Saudara mau ngelawan Yesus, mau ngelawan firman Tuhan, ngomong kosong. Engkau sendiri yang tidak mengenal kitab suci, saudara. Pengusiran setan adalah satu tanda. Ngusir setan apakah harus lemah lembut, lemah gemulai? Saudara, saya kira tidak. Itu bukan contoh Alkitab. Kalau saudara ngusir penjahat, apakah saudara lemah lembut? Silakan pergi, silakan keluar. Boleh tolong keluar? Apa begitu cara ngomongnya, saudara? Kalau yang di depan saudara penjahat, yang membinasakan, yang membunuh, yang sudah berabad-abad menyiksa umat manusia. Engkau kalau mengerti kebenaran firman Tuhan, engkau akan berkata, hai engkau iblis, keluar dalam nama Yesus. Engkau akan suruh dia keluar dengan ketegasan. Karena engkau tahu dia pembunuh, saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bagaimana dengan saudara? Saudara, apakah masih anti sama pengusiran setan? Bertobatlah. Bertobatlah selagi engkau mendengar firman Tuhan ini. Supaya engkau menetapkan hatimu, saya mau ikut firman Tuhan. Walaupun tidak populer, engkau ikut firman Tuhan. Zaman sekarang apa ada setan-setan? Siapa bilang setan tidak ada, saudara? Engkau tidak percaya sama setan, itu kebodohan kita sendiri, saudara. Alkitab memberitahukan, pewahyuan Alkitab memberitahukan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kalau saudara percaya akan ada tanda-tanda ini, saudara. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Lalu dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mungkin itu bahasa asing yang kita omongkan atau bisa juga bahasa roh. Saya percaya ini salah satu juga bahasa roh, saudara. Memang tidak ada tulisan ini bahasa apa, tapi ini bahasa-bahasa yang baru. Salah satunya bahasa roh. Saudara jangan anti sama bahasa roh. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi ada mujizat perlindungan Tuhan bagi mereka yang memberitakan Injil. Saudara harus percaya, kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan mendapat perlindungan ini. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini juga janji Tuhan untuk kita yang memberitakan Injil. Saudara boleh percaya janji Tuhan ini, maka janji itu akan menjadi berlaku dalam hidup kita. Kalau saudara ragu-ragu, saudara bagaimana bisa mengalami kalau engkau sendiri ragu-ragu? Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Engkau ragu-ragu mana bisa terjadi, saudara. Apalagi engkau tidak percaya. Mana bisa terjadi, saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mesti percaya firman Tuhan ini dan lakukan. Engkau akan mengalami kuasa itu. Saudara-saudara, pemberitaan Injil itu adalah satu keharusan bagi kita.
Maka penting sekali kita merayakan kenaikan Yesus ke surga karena ini adalah satu momen di mana kita diingatkan akan amanat agung untuk pergi memberitakan Injil. Saudara-saudara, saya tidak bisa lebih jauh mengatakan bahwa Tuhan itu betapa ingin anak-anaknya pergi memberitakan Injil. Yesus memberi perumpamaan, kalau ada satu domba aja yang sesat, saudara, gembala yang baik akan meninggalkan 99 dombanya di dalam kandang. Dia akan pergi cari domba yang sesat itu. Satu aja dicari, saudara. Oh, saudara-saudara, sangatlah luar biasa. Kita sebagai orang percaya, kita mesti punya hati seperti Yesus. Saudara, kalau ada teman kita yang belum selamat, belum kenal Yesus Kristus, kita mesti berusaha bagaimana orang itu diselamatkan. Bukti bahwa engkau betul-betul murid Yesus Kristus. Beritakanlah Injil. Saya tidak tahu bagaimana supaya saudara bisa pergi memberitakan Injil. Kalau engkau sudah mendengar firman ini tetap mengeraskan hati, engkau bilang, Tuhan saya tidak bisa memberitakan Injil. Celakalah engkau karena engkau menolak firman Tuhan terus-menerus. Alkitab memberitakan kepada kita, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Alkitab memberitakan kepada kita, Yesus itu sebelum naik ke surga, dia berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, penyertaan Yesus disertai dengan Roh Kudus yang hadir menyertai kita. Dan Alkitab berkata sesudah Yesus berbicara tentang pemberitaan Injil ini, mandat Injil itu dikatakan, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dia memerintah di dalam tempat yang maha tinggi. Dan Tuhan memerintah gereja dari tempat maha tinggi itu. Dia kepala gereja. Kita berada di dunia ini. Kita adalah tangan kakinya Tuhan. Memberitakan Injilnya Tuhan itu melalui kita. Dia pakai kita sebagai alatnya untuk memenangkan jiwa. Dikatakan ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, Tuhan itu tidak tinggal diam waktu kita memberitakan Injil. Tuhan turut bekerja. Tuhan bersama-sama kita bekerja dalam pemberitaan Injil. Tuhan tidak diam, tetapi dia aktif kalau kita juga pergi memberitakan Injil. Saudara, banyak orang Kristen itu seperti singa, seperti harimau, tetapi dia di dalam kandang, tidak punya kuasa. Saudara, sebuah ironi yang besar sekali kalau gereja tidak pernah pergi keluar dari kandangnya. Memberitakan Injil ke dalam dunia, saudara. Dan sekarang ada banyak sekali alat-alat yang bisa kita pakai. Ya, ada YouTube, ada Facebook, ada Zoom. Kita bisa pakai untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, saudara. Kalau saudara tidak berani keluar jalan-jalan, masih bisa pakai alat-alat. Beritakanlah Injil. Saudara punya handphone, telepon sama teman-temanmu, beritakanlah Injil. Sharingkan betapa Tuhan mengasihi dia. Mau dia tolak, mau dia terima, itu adalah urusan dia sama Tuhan, saudara. Dan Tuhan berkuasa menyelamatkan siapapun yang mendengar berita Injil itu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perintah agung yang kami ingat kembali. Yesus sebelum naik ke surga, dia ingin seluruh dunia mendengar kabar sukacita. Berita yang bersifat pewahyuan. Peristiwa sejarah yang melampaui sejarah itu sendiri. Sesuatu yang dimana Tuhan hadir di dalam kuasa Roh Kudus. Menyampaikan kabar baik, pewahyuan Injil yang menyelamatkan. Yesus sudah menjadi penebusan bagi kami semua di atas kayu salib. Bapa, kami berdoa agar anak-anak Tuhan yang mendengar berita firman Tuhan ini, Tuhan jamah dan gerakkan hatinya untuk pergi memberitakan Injil. Percaya sama firman-Mu Tuhan. Percaya janji-Mu. Berdiri di atas janji-Mu. Bukan berdiri di atas keyakinan kami masing-masing yang tidak ada jeluntrungannya.
yang berubah ke sana kemari karena perubahan zaman. Tetapi kami percaya firman Tuhan yang tidak pernah berubah ini. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan berserah kepada Yesus. Nyanyikan, mari bangkit berdiri sama-sama. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Nyanyikan dari pertama lagi. Nyanyikan dengan iman. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Roh Kudus terus bekerja. Firman selesai diberitakan tetapi Roh Kudus terus bekerja. Kami berikan hati kami kepadamu Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara yang mau memberitakan Injil katakan amin. Haleluya. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara buka hati, saudara siapkan hati kita masing-masing. Siapkan roti dan anggurnya. Saudara dalam masa darurat masih tetap kita boleh pakai teh. Saudara boleh pakai biskuit atau pakai apa saja sebagai roti. Mari kita siapkan hati kita. Di dalam roti ini, roti perjamuan saya bacakan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Saudara yang mengharap Injil, akan ada sukacita nanti ya. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 28. Saudara pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti yang tidak beragi. Di hadapan murid-muridnya yang berkumpul saat itu, dia mengangkat roti itu, mengucap syukur dan berkat atasnya, lalu memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu.
Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setelah makan, Yesus kemudian mengambil anggur di sebuah cawan. Dia mengangkat cawan itu di hadapan Allah Bapanya dan berkata, inilah cawan perjanjian, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita bersama-sama dalam perjamuan Tuhan, makan dan minum, kita itu ada di dalam kemenangan. Kita makan, minum perjamuan kemenangan. Yesus, darahnya dan tubuhnya kita nikmati di dalam perjamuan itu. Dengan cara bagaimana? Sesuatu yang tidak bisa kita pahami, tapi kita percaya. Kita menikmati tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan buat kita. Mari sekarang kita berdiri sama-sama, angkat roti di hadapan Tuhan bersama-sama. Yesus Tuhan yang sudah menang itu, Dia mengajari kita. Kita mengangkat roti di hadapan Tuhan. Yesus memberkati roti itu dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Sudah mengingat Yesus dan kita makan dengan iman, Roh Kudus yang menopang kita di dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, Dia memberkati cawan itu dan mengucapkan berkat. Inilah cawan perjanjian baru. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua dari cawan ini untuk mengingat akan aku. Mari kita minum dengan iman, mengingat Yesus yang telah berkorban buat kita, menang buat kita. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur, berterima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, korban-Mu, tubuh-Mu. Bagi kami pengampunan dari sorga kami telah terima. Bukan karena kebaikan kami tidak layak. Tetapi Tuhan dengan darah-Mu Engkau melayakkan kami, Engkau menerima kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu untuk memberitakan Injil di dalam nama Yesus Kristus. Jadikan kami saksi Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk memenangkan sesama kami bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara masing-masing buka hati, saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Oleh kuasa nama Yesus Kristus, aku hardik roh-roh jahat yang mau mengganggu pemberitaan. Aku hardik roh-roh jahat yang mau mengganggu tubuh anak-anak Tuhan yang sedang mengganggu. Dengan darah Yesus, aku hardik kau. Keluar kau dalam nama Yesus. Roh kelemahan, roh sakit, penyakit, pergi dari anak-anak Tuhan. Oleh kuasa nama Yesus, kau terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Kau buka hatimu. Dari spiritmu, kau buka hati, kuasa kesembuhan itu turun dalam hidupmu. Menjamah tubuhmu, mengalir dalam tubuhmu, dalam jiwamu dan rohmu. Kau dilepaskan oleh nama Yesus Kristus. Roh COVID-19, engkau pergi. Kau harus keluar dalam nama Yesus. Sebab Tuhan Yesus sudah menanggung penyakit kami. Dan sekarang kau terima pembebasan dari COVID-19. Paru-paru yang radang, pergi kau radangnya dalam nama Yesus, diganti dengan paru-paru yang baru. Dan anak Tuhan dilepaskan karena nama Yesus Kristus. Sudah terima kesembuhan itu demi nama Yesus. Dengan berdiri engkau terima, kau bersyukur sama Tuhan, kau bilang aku sudah disembuhkan oleh nama Yesus Kristus. COVID-19 sudah dihancurkan. Sakit kepala, demam sudah hancur oleh darah Yesus. Engkau terima kesembuhan itu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Dan sakit penyakit yang lain, Tuhan Yesus sedang menjamah engkau demi nama Yesus. Sekarang terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Masing-masing terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan ucapan syukur, bergerak dengan iman. Tindakanmu, percaya
mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita tetap berdiri, kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu, memberkati keluargamu, masa depanmu oleh darah Yesus, dan Injil Kerajaan Surga bekerja dalam hatimu, menggerakkan hatimu untuk menyampaikan berita Injil itu kepada bangsa-bangsa, kepada dunia ini. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus untuk Dia. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong,
dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.